pemilik soto Betawi yang ada di kawasan Perigi, Pondok Aren, salah satu penonton setia Liga Tarkam, kemudian juga Bung Agus Mali yang punya kawasan Jurtim bersama Bung Suri dan rekan-rekan lainnya. Teman-teman YouTuber, ada Tarkamlek, Baron Irama, kemudian juga ada Masno Channel dan rekan-rekan fotografer lainnya. Selamat sore dan selamat bertugas. Baik saudara penonton mitra sepak bola, Anda yang masih berada di luar, saya undang untuk secepatnya memasuki lapangan pertandingan karena sesaat lagi kick off di babak pertama akan digulirkan. Keluarga besar Joglo 02 yang juga sudah hadir, Bos Armuji Aung, Bos Alek, dan semua teman-teman dari kawasan Joglo 02, selamat bergabung pada sore hari ini. Abang-abang saya, keluarga besar saya, Bung Edu dan kawan-kawan yang bisa saya katakan sangat setia dengan liga-liga Tarkam, apalagi di lapangan sepak bola Rengas. Baik saudara penonton, sore hari ini cuaca yang memang sangat bersahabat. Kami kira untuk bisa kita nikmati sambil menyaksikan dua partai ataupun pertandingan yang sangat menarik, dua kesebelasan, baik DGR dan juga kesebelasan JFC. Berbicara kesebelasan DGR, tim yang dibawa langsung Ketua Pemuda Pondok Aren, Tokoh Pemuda Pondok Aren, Ketua Karang Taruna Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren, Bos Michael Ciok yang baru saja pulang umroh, alhamdulillah sehat rekan saya, bersama Bung Ciai dan juga Bang Dedi Jaya, dan juga bersama agen Ramang Manajemen yang berada di komposisi kubu kesebelasan DGR. Selamat sore keluarga besar official DGR pada kesempatan sore hari ini. Kemudian juga di kubu kesebelasan JFC dengan jersey biru bertuliskan passing, saudara penonton. Beberapa pemain muda direkrut oleh hari ini, Muksin, kemudian juga pemain-pemain Liga 2 lainnya. Ya, baik saudara penonton mitra sepak bola, kedua kesebelasan sudah memasuki ataupun sudah melakukan pemanasan ataupun warming up. Kami kira saudara penonton, kita nantikan yang pasti akan menjadi suguhan tontonan yang sangat menarik pada kesempatan sore hari ini. Babak 64 besar menyisakan 3 pertandingan atau 4 pertandingan saudara penonton. Masih ada Ultraman, tim yang akan menjadikan kita semua melawan kesebelasan Delha. Kemudian juga besok kesebelasan Keramat FC, tim yang dibawa langsung Bos Diki, salah satu pengusaha muda yang ada di kawasan Gang Keramat yang ikut ambil bagian dalam turnamen Rengas Cup yang ke-14. Besok akan menjanjikan beberapa pemain Liga lainnya. Baik saudara penonton, di hari Kamis mendatang babak 32 besar ini cukup menarik. Kami kira banyak orang yang berkomentar 32 besar ini hampir 16 pertandingan semuanya big match, bisa saya katakan demikian. Kesebelasan Golok Setan yang berjumpa kesebelasan hoki dari Kosambi Kabupaten Tangerang, kemudian kesebelasan BBP Jawara Tarkam Kabupaten Tangerang melawan India dari kawasan Cempaka Putih, kemudian juga Naila yang melawan kesebelasan Umar
Dan kemudian yang menarik kesebelasan AJL Hamka Hamzah dan kawan-kawan harus berjumpa dengan finalis Garuda Cup Joglo 02. Kemudian juga kesebelasan Sulkata yang berjumpa kesebelasan MKS. Kemudian disusul Mandala dari kawasan Jurang Mangu Timur yang melawan kesebelasan Karang Taruna dari kawasan Ciputat. Kemudian juga kesebelasan PPR dan beberapa pertandingan big match di babak 32 besar. Beberapa saat lagi pertandingan di babak yang pertama akan segera kita gulirkan. Penonton, kita sambut untuk kedua kesebelasan DGR melawan kesebelasan JFC. Yang saudara penonton kembali dari lapangan sepak bola Rengas pada hari Minggu tanggal 12 Januari tanding berhadapan dengan kesebelasan JFC. Daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan sudah kami dapati. DGR tampil dengan penjaga gawang Ega Sena nomor punggung 20, Eka nomor punggung, Toto nomor punggung 11, Hafid Ali nomor punggung 23, Saprul nomor punggung 19 dan Ervin nomor punggung 9. Mereka yang ada di bench Fikri Surya dan yang lainnya tertanda manajer tim Haji Michael Cio. Dan itulah saudara daftar nama susunan pemain dari kesebelasan Denis Gaida dan Raska alias BGR. Menyusul line up dari kesebelasan GFC yang tampil dengan akan segera kita gulirkan di lapangan sepak bola Rengas. Dan kembali penonton yang masih berada di luar, saya ajak dan saya undang kepada Anda untuk bisa secepatnya bergabung bersama kami ke lapangan sepak bola Rengas. Bang Doton, tokoh sepak bola dari Peninggilan, saya ucapkan selamat sore dan selamat datang. Baik saudara, kita lihat bola kini sudah ada di tengah lapangan pertandingan. Kick off babak yang pertama antara kesebelasan DGR bertanding berhadapan dengan kesebelasan JFC akan segera bergulir. Ditemani Wahyu Ardiansah mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Kita saksikan saudara, kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan DGR dari kaki Wage Mahardika bekerja sama berikan kepada kompatriotnya Jaya. Jaya melebar berikan kepada Idris Afandi. Hafid Ali merekam dari sisi kanan pertahanan kesebelasan JFC. Berhasil diamankan Morata Beckham. Datang kembali gempuran dari kesebelasan DGR. Kita lihat saudara penonton, antisipasi yang kembali berhasil dikuasai pemain kesebelasan DGR. Dari kaki Toto Rianto bekerja sama berikan kepada Jaya. Jaya dorong bola kepada kompatriotnya Idris Afandi. Kurang cermat karena pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tampil mengacam di menit awal babak yang pertama, tim besutan Haji Michael Ciok, Ketua Karang Taruna Parigi Baru Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atas lawannya kesebelasan JFC yang dibesut dan dimanajeri oleh Bunda Aci, istri tercinta dari Bos Piki Ilham Ramadan yang punya FS Apparel sekaligus sponsor turnamen Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025. Mengancam DGR tetapi sebuah pelanggaran terjadi. Kita saksikan tembakan bebas saudara bagi kesebelasan DGR. Kapten tim mereka Dula yang akan bersiap melakukan eksekusi free kepada siapa bola diarahkan, lakukan sudah Ervin yang dicari. Dan kita lihat sebuah flick header yang cukup baik dilakukan oleh Ervin tetapi terlalu lemah.
bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Saptijan. Saptijan bekerja sama, tetapi kokohnya dan solidnya lini pertahanan dan juga komposisi barisan gelandang kesebelasan DGR nampaknya masih mempersulit para pemain kesebelasan JFC untuk bermanuver pada pertandingan kali ini. Dan sebuah pelanggaran terjadi, tembakan bebas saudara penonton kita lihat bagi kesebelasan JFC. Rizky Fajrin yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan JFC. Lakukan sudah, angkat bola berikan kepada kompatriotnya, kembali jatuh di kaki Dullah. Dullah berikan umpan kepada Jaya. Pelanggaran saudara penonton kita lihat kena kempol seorang Jaya. Apa yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan JFC, dan tembakan bebas sudah dilakukan, kembali mengancam DGR. Kita saksikan dari kaki pemain mereka Sakrul bekerja sama berikan kepada Jaya. Masih Jaya saudara, kita lihat dorong bola berikan kepada rekannya Doni, tetapi apa yang terjadi, pelanggaran saudara penonton kembali dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan JFC, dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan DGR akan terjadi. Kesempatan untuk membuka rekening gol kita lihat bagi kesebelasan DGR akan mereka dapati dalam sebuah eksekusi tendangan bebas. Protorianto yang akan bersiap melakukan eksekusi free kick, mundur beberapa langkah, lakukan sudah, berbahaya. Sebuah sundulan kepala yang cukup baik kita lihat dilepaskan pemain kesebelasan DGR, tetapi akurasinya masih melebar dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan JFC. Tendangan gawang saudara penonton kita lihat dalam situasi under pressure dan dalam situasi gempuran para pemain kesebelasan JFC pada pertandingan babak yang pertama, dan kita lihat kembali kini penguasaan bola dilakukan oleh Bogem, berikan umpan kepada rekannya, kerjasama 1-2 yang cukup baik. Tetapi kita lihat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan sudah dilakukan Eka, memaksimalkan lebar lapangan berikan kepada Idris Apandi. Jaya kuasai bola, berikan umpan kepada Idris yang dicari, tetapi bola berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan JFC. Lemparan ke dalam terjadi, kembali kita lihat saudara, antisipasi yang cukup baik dilakukan pemain dari kesebelasan JFC, tetapi kembali jatuh di kaki pemain kesebelasan DGR yang terus mengurung setengah lapangan pertandingan lini pertahanan kesebelasan JFC. Kita nantikan bersama saudara, gempuran bertubi-tubi dari segala lini, termasuk dari crossing Idris Apandi, berikan kepada rekannya Toto, datang Jaya, berbahaya. Oh saudara penonton, kita lihat sebuah cannonball dari luar kotak penalti yang dilepaskan pemain kesebelasan Dennis Gaida dan Raska alias kesebelasan DGR, tetapi akurasinya masih melebar dari titik sasaran dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan JFC. Sudah lakukan saudara, kita lihat kembali kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan DGR, kombinasi 1-2. Ada sebuah pelanggaran yang dilakukan pemain dari kesebelasan DGR yang akhirnya membuat sang pengadil meniup free kick, tanda tendangan bebas akan terjadi bagi kesebelasan JFC. Kita saksikan saudara penonton, Morata Beckham yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, mundur beberapa langkah, lakukan sudah, langsung ke lini pertahanan kesebelasan DGR, tetapi terlalu deras, bola jatuh dalam tangkapan mesra penjaga gawang Ega Sena. Ega Sena bekerja sama kepada Eka, Eka berikan umpan kepada Doni, Doni kepada Eka, kembali kita lihat saudara, mempermainkan bola di lini pertahanan mereka sendiri para pemain kesebelasan DGR, umpan berikan kepada Wage Mahardika, Idris kepada Dullah, kombinasi 1-2 yang cukup baik dilakukan pemain kesebelasan DGR. Kembali kita lihat Hafid Ali gagal untuk melewati kadangan pemain JFC, memutuskan untuk kirim umpan berikan kepada Wage, datang support Dullah, kontrol bola sejenak, Dullah berikan umpan kepada Jaya, masih Jaya berikan kepada Doni, Doni berikan umpan kepada Dullah, kembali kita saksikan masih Dullah memaksimalkan lebar lapangan berikan kepada Wage Mahardika. Oh saudara penonton, kita saksikan kerjasama yang gagal dilakukan pemain dari kesebelasan DGR, tetapi beruntung
kombinasi tekanan yang dilakukan pemain kesebelasan GFC juga kurang cermat. Erpin kembali kirim umpan, berikan kepada Sakro, masih Sakro berikan kepada kapten tim DGR Dula. Angkat bola Erpin yang dicari, tetapi lagi-lagi berhasil diputus oleh pemain bertahan dari kesebelasan GFC. Yang saudara penonton, kita saksikan pertakanan yang masih cukup solid dan masih belum berhasil diburkan oleh para pemain kesebelasan DGR. Terus dilakukan oleh lini pertakanan kesebelasan GFC yang tampil pada pertandingan babak yang pertama, yang terus bermain dalam situasi under pressure. Dan kini tendangan bebas sudah dilakukan, kurang cermat jatuh di kaki Jaya, dan kembali kiri kontrol bola dilakukan Email tetapi gagal. Counter attack dilakukan kesebelasan DGR dari kaki Hafid Ali, masih Hafid Ali lepaskan umpan, berhasil diamankan, dan kita lihat Dula coba menyokong bola liar, tetapi penjaga gawang kesebelasan GFC Satijan berhasil melakukan sebuah intercept bola dengan baik, dan selamat sementara lini pertakanan dari kesebelasan GFC. Kembali kita lihat ancaman coba dilakukan pemain kesebelasan GFC, tetapi alih-alih melakukan penguasaan bola, full committed justru dilakukan oleh seorang Abdul, dan akhirnya tendangan bebas akan terjadi bagi kesebelasan DGR. Sudah dilakukan kembali kini bola dalam penguasaan Idris Abandi, lepaskan umpan tidak jelas kepada siapa bola terarah, yang jelas bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan GFC. Kemarin saudara penonton, kita ketahui kesebelasan Jambu Kristal adalah tim selanjutnya yang berhasil melaju ke putaran kedua setelah mereka menang dalam adu tendangan penalti atas kesebelasan Batavia. Meskipun tampil mendominasi jalannya pertandingan, tetapi tidak ada satupun gol yang terjadi. Dan kali ini kita lihat DGR saudara yang menekan ke sisi kanan tempat saya melaporkan, atau lebih tepatnya gawang sebelah selatan, gawang yang menjadi mitos dalam penyelenggaraan turnamen Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025 kali ini. Kenapa saudara penonton, tim yang menekan ke arah situ agak sedikit sulit untuk mencetak gol, dan kita lihat berbeda dan berbanding terbalik dengan gawang sebelahnya, di mana produktivitas golnya begitu tinggi. Dan kita nantikan DGR pun sampai pertandingan babak yang pertama yang terus bergulir dan mulai mendekat memasuki menit medio, mengambil kendali permainan dan melakukan gempuran baik darat maupun udara, melakukan serangan selama 7 hari 7 malam, tetapi kita lihat belum ada satupun yang berhasil menggetarkan jaring gawang yang dikawal oleh Satijan. Dan kembali kita lihat kini bola dalam tangkapan mesra Ega Sena, berikan umpan kepada Eka, masih Eka saudara, berikan kepada rekannya Doni, masih Doni dorong bola berikan kepada Toto Rianto, kombinasi 1-2 yang cukup baik, tetapi terlepas kontrol bola. Dan apa yang terjadi saudara, kita lihat sebuah pelanggaran dilakukan oleh Morata Beckham terhadap pemain dari kesebelasan DGR, dan akhirnya tanpa ampun sang pengadil memberikan tembakan bebas bagi kesebelasan Denis Gaida dan Raska. Tembakan bebas saudara kita lihat bagi kesebelasan DGR. Dula yang akan bersiap melakukan eksekusi free kick dari sisi kiri pertakaran kesebelasan GFC. Kita nantikan mundur beberapa langkah, lakukan sudah. Tidak ada satupun pemain yang berhasil menjangkau sebuah umpan kiriman yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan DGR Dula, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan GFC. Baik saudara penonton, masih imbang tanpa gol. Pertandingan lanjutan di putaran pertama penyelenggaraan turnamen Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025 yang mempertandingkan kesebelasan DGR dengan kesebelasan GFC. Jangan lupa interval pertandingan sore kali ini atau pada fase istirahat ada 5 bingkisan menarik yang bisa Anda menangkan dan Anda bawa pulang bagi penonton yang membayar harga tanda masuk dan juga memegang potongan karcis masuk Anda yang Anda miliki di lapangan sepak bola Rengas. Masih setia bersama Bapak Haji Anwar Bunda
Dinda Ika juga merupakan manajer tim kesebelasan Kara FC yang hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Dan kembali kita lihat ancaman dilakukan pemain kesebelasan DGR yang berusaha untuk meleburkan kebekuan yang dibentuk lini pertahanan kesebelasan JFC, tetapi gagal saudara penonton, dan kembali pergerakan bola kiri keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan JFC, kita nantikan Samson yang akan melakukan throw in, bekerja sama berikan kepada Junot, melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan DGR. Terjadi perebutan bola yang cukup sengit, kita lihat dimenangkan pemain kesebelasan JFC, berbahaya mengancam tetapi berhasil diamankan Jaya. Counter attack dilakukan DGR, Erpin ke belakang berikan kepada Jaya, melebar kepada Idris Apandi, masih Idris kita lihat berikan umpan kepada Erpin, backheel kepada Toto Rianto, datang support Dula, masih Dula berhasil kuasai bola, memaksimalkan lebar lapangan berikan kepada Doni. DGR terus mengurung lini pertahanan kesebelasan JFC, berbahaya kita lihat Hafid Ali, mampukah Hafid Ali berhasil, tetapi kita lihat saudara penonton, nampak kontrol bola yang dilakukan oleh Hafid Ali gagal dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan JFC. Morata Beckham yang akan bersiap melakukan eksekusi goal kick bagi kesebelasan JFC, lakukan sudah di heading dengan baik oleh kapten tim DGR Dula, dan pergerakan bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita saksikan bagi kesebelasan DGR, Idris Apandi berikan umpan kepada Wage Mahardika, memaksimalkan lebar lapangan, tetapi kembali disiplinnya lini pertahanan kesebelasan JFC masih menjadi kendala para pemain kesebelasan DGR, dan kiri counter attack dilakukan kesebelasan JFC, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan DGR. Idris Apandi lepaskan umpan ke tengah, datang kembali gempuran tetapi jatuh di kaki Doni. Doni berikan umpan, oh saudara penonton, kita lihat sebuah pelanggaran yang sangat berbahaya dan akhirnya membuat sang pengadil mengibarkan tarjeta amarilla, yellow card yang pertama pada pertandingan babak yang pertama, dan tendangan bebas bagi kesebelasan DGR. Doni bekerja sama berikan umpan kepada Eka kepada Jaya, masih Jaya saudara, kita saksikan coba bersabar para pemain kesebelasan DGR dan kembali menekan saudara penonton lewat pergerakan pemain mereka Sakro, tetapi tidak berhasil untuk melewati hadangan yang dilakukan oleh Bogang, dan kini bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Jaya kuasai bola, lepaskan crossing, Erpin yang dicari, berhasil diantisipasi pemain bertahan kesebelasan JFC. Kita saksikan saudara penonton terus mengurung setengah lapangan pertandingan para pemain kesebelasan DGR, dan kita lihat kembali menekan dari kaki Eka, berikan kepada Toto Rianto, berhasil diantisipasi dan kini bola tercuri pemain kesebelasan JFC, tetapi Wage Mahardika berhasil menetralisir gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan JFC. Dula lepaskan umpan Erpin, kombinasi yang cukup baik, Hafid Ali. Morata Beckham yang tersisa di lini pertahanan kesebelasan JFC berhasil memotong sebuah umpan berbau tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh Hafid Ali, dan kita lihat kini menghadirkan sepak pojok bagi kesebelasan DGR saudara. Idris Apandi berbahaya, tidak ada satupun pemain yang berhasil menjangkau sebuah umpan tembakan penjuru yang dilepaskan oleh Idris Apandi, dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan JFC sudah melakukan jatuh di kaki pemain DGR. Toto Rianto, terlambat sepersekian detik kita lihat saudara penonton, dan akhirnya ruang tembak Toto tertutup oleh seorang Rizky Fajrin, meskipun kembali peluang dan kesempatan bagi kesebelasan DGR untuk mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang pertama. Dula lakukan saudara, lagi-lagi saudara penonton kita lihat sepakan penjuru yang disambut dengan sebuah heading yang cukup baik oleh Hafid Ali, akurasinya masih melambung dan akhirnya hanya
hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan JFC. Serangan dari darat maupun udara yang dilakukan secara membabi buta oleh para pemain kesebelasan DGR di babak yang pertama ini nampaknya masih belum berhasil untuk meleburkan kebekuan yang dibentuk oleh lini pertakaran dari kesebelasan JFC. Dibutuhkan sedikit keberuntungan saudara yang nampaknya masih belum berpihak bagi kesebelasan DGR yang kembali mengancam. Kita lihat dari kaki Hafid Ali, kombinasi kepada Totorianto, melebar berikan kepada Sahrul, masih Sahrul kuasai bola, lepaskan cutback, tetapi berhasil kembali diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan JFC. Kita lihat inisiatif parkir bus yang dilakukan kesebelasan JFC, menahan gempuran yang kembali dilakukan dari kaki Dula, masih Dula lepaskan crossing, Hafid Ali dan saudara penonton, kita lihat tendangan voli yang cukup baik dilepaskan oleh Idris Apandi mengantisipasi sebuah umpan crossing yang dilepaskan oleh Dula, tetapi beruntung akurasinya masih melebar dan menyelamatkan gawang Saptian dari kemungkinan kebobolan yang dilakukan pemain kesebelasan DGR. Kembali saudara penonton, kita saksikan kendali permainan yang terus dilakukan kesebelasan DGR. Idris Apandi berikan umpan kepada rekannya terlalu deras dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Saptian. Selamat sementara gawang dari kesebelasan JFC. Saptian lepaskan umpan, ada Idris Apandi yang berhasil melakukan sebuah antisipasi dan kini pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. JFC berhasil keluar dari gempuran para pemain kesebelasan DGR. Lemparan ke dalam surat lakukan, kembali kita lihat terjadi perebutan bola dimenangkan oleh Aska, masih Aska bekerja sama berikan kepada Bogem, masih Bogem kuasai bola tetapi kurang cermat, jatuh di kaki Dula. Dula berikan umpan kepada Doni, Doni berikan kepada Eka. Cukup baik kita saksikan penguasaan bola yang dilakukan oleh Eka dan akhirnya sebuah pelanggaran terjadi. Kartu kuning kembali kita lihat dikibarkan oleh sang pengadil kepada pemain kesebelasan JFC Muksin yang melakukan pelanggaran perkara pemain kesebelasan DGR. Tendangan bebas sudah lakukan Jaya, berikan kepada Hafid Ali maksudnya. Kembali kita lihat dari kaki Jaya, masih Jaya melebar berikan kepada Hafid Ali, masih Hafid Ali gagal untuk melewati hadangan pemain bertahan kesebelasan JFC, tetapi sang pengadil melihat ada sebuah pelanggaran yang kembali dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan JFC. Tembakan bebas saudara kita lihat bagi kesebelasan DGR akan terjadi dari sisi kanan pertahanan kesebelasan JFC. Kita nantikan bersama saudara penonton kesempatan emas untuk membuka rekening gol yang dimiliki kesebelasan DGR dari kaki Dula. Kita nantikan Dula bersiap melakukan eksekusi free kick berbahaya. 1, 2, 3 pemain dari kesebelasan DGR sekaligus nampak sudah terjerembab pada posisi offside dan akhirnya gagal saudara kesempatan yang dimiliki kesebelasan DGR untuk membuka gol perdana pada pertandingan babak yang pertama ini. Benar-benar saudara penonton cukup sulit para pemain kesebelasan DGR untuk menghadirkan gol ke gawang sebelah selatan yang kini dinaungi oleh kesebelasan JFC pada pertandingan babak yang pertama. Dan kembali ancaman bertubi-tubi dari kaki Totorianto, Erpin Hafid Ali. Saudara penonton, kita saksikan Cristiano Ronaldo-nya DGR, Hafid Ali pun gagal untuk memaksimalkan umpan tersebut dengan baik, di mana kita lihat sang pengadil melihat ada sebuah pelanggaran dan akhirnya tendangan bebas terjadi bagi kesebelasan JFC setelah pelanggaran dilakukan oleh Hafid Ali terhadap penjaga gawang Saptian Beckham Morata. Bekerja sama, kita saksikan JFC coba mengancam. Umpan yang
kurang cermat, jatuh di kaki Wage Mahardika, melebar berikan umpan kepada Sahrul, masih Sahrul kirim umpan kepada Toto Rianto, dikepung oleh pemain dari kesebelasan JFC, berikan umpan kepada Sahrul, masih Sahrul, masih Sahrul. Oh saudara penonton, kita saksikan Sahrul, dan kembali sebuah aksi yang dilakukan oleh Sahrul. Nampaknya kita masih menantikan keputusan apakah yang diambil oleh sang penadil yang memimpin jalannya pertandingan. Ball committed alias pelanggaran saudara, kita lihat dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan JFC ketika coba menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh seorang Sahrul, dan kini tembakan bebas, peluang yang sudah tidak terhitung banyaknya bagi kesebelasan DGR untuk membuka rekening gol mereka. Tembakan bebas saudara penonton, kita saksikan Toto Rianto, dan kembali kita lihat datang support Jaya dari second line. Satu pemain terlewati, terjatuh tetapi play on, counter attack dilakukan kesebelasan JFC dari kaki Muksin. Masih Muksin kuasai bola. Kita lihat memaksimalkan lebar lapangan, berdiri bebas Abdul. Oh saudara penonton, akhirnya di tengah gencarnya gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan DGR, bak oase di tengah padang gersang saudara, satu peluang dan satu kesempatan akhirnya dimiliki kesebelasan JFC, tetapi shooting yang dilepaskan oleh Abdul masih melambung tipis beberapa sentimeter. Kita lihat Idris Apandi berikan umpan kepada Jaya kepada rekannya, dan kembali ini dia Sahrul RP. Sudah saya katakan saudara penonton, gawang sebelah selatan memang menjadi gawang keramat saudara. Informasi dari Haji Harun, di gawang tersebut ada kuburan kucing korban tabrak lari yang tentunya saudara terdapat di sekitaran gawang sebelah selatan, dan tim yang berada atau menekan ke gawang tersebut biasanya akan sulit untuk mencetak gol. Ya meskipun sering terjadi saudara, tetapi produktivitas gol pada turnamen Rengas Cup ke-14 tahun 2024-2025 kali ini 80% ke gawang utara, sementara 20% terjadi ke gawang sebelah selatan. Kita nantikan bersama saudara penonton peluang terbuka yang didapati oleh seorang Ervin, tetapi sepakannya masih melambung dan akhirnya gagal untuk membawa kesebelasan DGR leading atas lawannya kesebelasan JFC. Dan kita lihat sang pengadil kembali menghentikan pertandingan karena ada sebuah pelanggaran yang dilakukan pemain dari kesebelasan DGR. Tendangan bebas saudara kita lihat bagi kesebelasan JFC yang kini merekam dari kaki Ma'ul. Masih Ma'ul lakukan, sudah lepaskan tendangan tidak jelas, mengumpan atau menembak, yang jelas bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Cukup meriah jalannya pertandingan di akhir pekan kali ini yang mempertandingkan sang jawara Tarkam dari kawasan Parigi Baru Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Tim besutan Haji Michael Ciok dengan agen Ramang Manajemen bertanding berhadapan dengan kesebelasan JFC, tim yang dibesut oleh Bunda Aceh. Kita saksikan bersama saudara, gempuran kembali dilakukan DGR terlalu deras dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Saktijan, dan selamat sementara gawang dari kesebelasan JFC. Saktijan lakukan sudah umpan melambung, terjadi kop duel bola dan kini bola liar menghampiri Abdul. Masih Abdul lepaskan tendangan terblok oleh pemain dari kesebelasan DGR, mengancam kembali dari kaki Dula. Masih Dula berikan umpan kepada Ervin kepada Hafid Ali. Dibuang jauh, bola keluar meninggalkan arena pertandingan, dan kita lihat kembali saudara penonton kesempatan yang sudah tidak terhitung banyaknya bagi DGR. Hafid Ali
Lagi-lagi Bogem, Doni menguasai bola. Kita lihat menghampiri Jaya. Terjadi perebutan bola, menangkan perebutan bola dan back pass berikan kepada penjaga gawang Egasena. Egasena berikan umpan kepada Doni. Kembali kita lihat determinasi tinggi terus dilakukan para pemain kesebelasan DGR. Dula kepada Sahrul, Sahrul kepada Dula kembali. Masih Dula, lepaskan umpan Toto Rianto. Yang saudara penonton, terjadi perebutan bola, dimenangkan kembali oleh pemain kesebelasan JFC. Counter attack 2 lawan 1. Wage Mahardika kembali mengantisipasi tetapi jatuh di kaki pemain kesebelasan JFC. Kita lihat melakukan penguasaan bola dari kaki Aska. Masih Aska berikan umpan Buksin yang dicari melewati halangan satu pemain. Berbahaya terus mendekat tetapi apa yang terjadi, gagal untuk melewati halangan pemain bertahan kesebelasan DGR. Menguasai bola dari Cristiano Ronaldo nya DGR. Hafid Ali bekerja sama kepada Dula, dikaper oleh pemain dari kesebelasan JFC. Pelanggaran saudara terjadi, tembakan bebas sudah dilakukan. Hafid Ali mengancam dari kanan pertahanan JFC. Hafid Ali, kita lihat cutback berikan kepada Toto Rianto, melebar kepada Sahrul. Allahu Akbar. Kembali kita lihat saudara penonton, peluang emas yang sudah tidak terhitung banyaknya. Serangan dari darat maupun udara selama 7 hari 7 malam, dari beduk subuh sampai beduk isya, dari Senin ketemu Senin yang dilakukan kesebelasan DGR. Tetapi belum ada satupun yang berhasil menodai keperawanan gawang yang dikawal oleh Sabtijan, dan belum berubah kedudukan, masih dengan skor imbang tanpa gol. Kembali kita lihat saudara penonton, gempuran dilakukan. Udah. Ya, saudara penonton, gempuran dilakukan pemain dari kesebelasan JFC. Ada pelanggaran dilakukan Doni terhadap Muksin. Dan berapa menit additional time? 1 menit saudara. Additional time atau waktu yang tersisa di babak yang pertama. Ya, benar-benar saudara penonton, kita lihat sebuah kondisi yang sedikit merugikan bagi kesebelasan DGR karena mereka belum berhasil mencetak gol di babak yang pertama. Dan kini Beckham Morata yang maju sebagai Algojo tendangan bebas bagi kesebelasan JFC. Mundur beberapa langkah, kita lihat saudara penonton, Beckham Morata. Masih ada saudara. Kita lihat sebuah tembakan bebas. Kalau gol statusnya seminggu nggak hilang-hilang itu. Kita lihat saudara. Ya, sepak pojok bagi CFC. Kita lihat berbahaya, diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan DGR. Beckham Morata jauhkan bola dan kini Wage Mahardika berikan umpan tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan JFC. Kita nantikan saudara penonton coba untuk mengais keberuntungan di sisa waktu yang ada pada fase additional time yang terjadi dan dimiliki untuk kedua kesebelasan yang bertanding. DGR dari kaki Jaya, masih Jaya berikan umpan tetapi berhasil diantisipasi. Kita lihat kini bola dalam penguasaan Wage Mahardika melebar kepada Idris Apandi. Ini dia. Lagi-lagi Sahrul masih cukup baik mengantisipasi gempuran yang dilakukan oleh pemain kesebelasan DGR. Umpan panjang jatuh dalam kepala Dula, berikan kepada Toto Rianto. Kita lihat Wage Mahardika diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan JFC dan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah terjadi bagi kesebelasan DGR. Wage bekerja sama berikan kepada Idris Apandi, ke belakang berikan kepada Eka. Dan berbarengan dengan itu, berbarengan dengan ditiupnya berbarengan pula dengan ditiupnya peluit akhir pertandingan babak yang pertama. Skor imbang tanpa gol terjadi untuk kedua kesebelasan dan door prize akan segera kita laksanakan. Langsung kita menuju ke studio 2 untuk menemui rekan saya Bung Andre Bagol.
Ya, Apa? Abai. Baik. Abai, dipanggil ketua.